berdua. Puji Tuhan, kita boleh menikmati akan kebaikan Tuhan sampai detik ini. Tuhan berkemurahan bagi kita semua. Saudara, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu Tuhan, sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sejenak kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Persiapkan hidup kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Amin, haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita bangkitkan diri, katakan, yang terbaik, yang terbukan saja di hadapan tanganmu, Yesusku, Yesusku, terimalah. Amin. Korban syukurku Ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini kami Tuhan, kami membawa kepadamu. Katakan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku
yang terbaik bagimu. Ku relakan segala yang terbaik, yang terbaik. Haleluya. Segenap hatiku, oh, dan yang terbaik, oh, oh. Ku beri yang terbaik hanya bagimu Tuhan Yesus. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, dan sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Haleluya, Jesus. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, oh, yang terbaik, yang terbaik hanya bagimu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, naikkan pujian penyembahanmu dengan segenap hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Dia bekerja di antara kita. Yesus ajaib, ajaib. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia. Hiralaba shikaralaba laba sera. Ajaib Tuhan, ajaib. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. segenap hatiku Dan segenap sama-sama katakan, ku beri yang terbaik, yang terbaik haleluya. ku relakan Oh, segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, oh, dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini
ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memberkati Engkau dengan puji-pujian kami. Teruslah Engkau bekerja di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian hidup kami saat ini untuk kami berbakti, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Amin, ada sukacita pagi hari ini. Amin, haleluya. Apapun yang kita alami saat-saat ini, apakah beban sangat berat yang sedang kita pikul, tidak akan mengurangi sukacita kita untuk beribadah, amin. Haleluya. Berbakti memuliakan Dia, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu karena Engkaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Oh, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya dalam hidup kita, amin. Haleluya. Dengan penuh sukacita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita, Haleluya. amin. Amin, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Oh, haleluya. haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Amin. Kita akan bersorak bagi Tuhan karena Dia adalah Haleluya. gunung batu kita, amin. Amin. Amin, haleluya. Sama-sama muliakan Dia, tinggikan Dia pagi hari ini, amin. Dengan penuh sukacita, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini,
Haleluya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, tabari kakiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Aku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita aman di dalam Tuhan. Mari bersama dengan terus. Haleluya. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, ditabari kakiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, haleluya. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap ingin memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, amin, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh Tuhan, Engkau Allah yang kudus yang kami sembah. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Amin. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat kita memuji Tuhan, Dia bertahta di atas pujian. Memuji-Mu, Kau bertahta di atas langit. Katakan saat ku, amin, saat ku menyembah-Mu. Dari dalam hati kita katakan
sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu, hadiratmu, hadiratmu, haleluya, hadiratmu memenuhiku, oh, hadirat penuhi, penuhi baitmu, ku tersungkur menyembahmu, Rasakan kehadiranmu, amin, hadiratmu memenuhiku, oh, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku menyembahmu, yang ku nampak hanya sidang jemaat Tuhan nyanyikan pujian, hadiratmu memenuhiku, amin, kudusmu, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin, haleluya, 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 lagi hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya hadiratmu, hadiratmu, amin, Yesus, haleluya, amin, haleluya, haleluya, menyembahmu, yang ku nampak hanya kamu, yang ku nampak, oh, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Yang nampak hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yang nampak hanya Engkau Tuhan, dan segala kebesaran-Mu, kekudusan-Mu, sehingga kami tak sanggup lagi merasa berdiri di tempat yang kudus ketika Engkau hadir Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir. Dan Engkau ingin menyatakan kehendak-Mu. Engkau ingin menyatakan isi hati-Mu dan pikiran-Mu tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang sedang terjadi, dan bagaimana kami harus melewatinya. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Roh Kudus, urapi kami semua, sucikan kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kiranya kami semua. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Kita langsung saja, saudara,
Kita buka Lukas 4 ayat 1 sampai 12. Lukas 4 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian. Saya akan membaca ayat 1, saudara berikutnya. Sehingga sampai akhir ayat 12 itu, saudara. Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. Saya akan mulaikan. 1, 2, 3, saya baca judulnya percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. 8. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Sampai situ saja. Saya memberikan judulnya ujian, ketika ujian datang, jawab dengan pernyataan firman Tuhan. Declaring God's word, ya, menyatakan, to declare, ya, sampaikan. Ya, kita akan belajar pada pagi hari ini. Ini bukan sesuatu yang baru. Khotbah tentang menyatakan firman Allah ini sudah khotbah yang dikhotbahkan sudah banyak kali, ya. Dan saya akan menambahkan dengan memberikan contoh kisah Tuhan Yesus itu. Jadi ketika kita diuji, ketika kita dicobai, jawablah dengan pernyataan firman Tuhan. Kita mungkin sering mendengar khotbah ini. Beberapa orang membuat renungan harian yang berjudul pernyataan firman Allah. Dia kumpulkan berbagai macam tulisan-tulisan tentang pernyataan firman Allah. Tetapi saya ingin kita melihat dari sisi yang berbeda. Yaitu ketika kita diuji, ketika kita dicobai, jawablah dengan firman Allah. Saya rasa secara umum setiap orang itu ingin hidup yang baik-baik saja. Kalau bisa jalannya mulus, tol semua. Nggak ada lubang-lubang, nggak ada kerikil, nggak ada hambatan, nggak ada tiba-tiba pohon jatuh, nggak ada tiba-tiba kecelakaan. Semua orang ingin menghadapi hal-hal yang baik, lumrah. Hal-hal yang dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Dijauhkan dari hal-hal yang bersifat merugikan. Tetapi ujian yang dilakukan oleh Tuhan, pencobaan yang diberikan oleh iblis, itu datang tanpa kita ingini.
Bahkan datang seringkali enggak ada aba-abanya dulu, enggak ada sennya, enggak ada tanda-tanda bahwa akan terjadi demikian. Karena bisa saja tiba-tiba terjadi begitu saja. Semua orang menginginkan, saya rasa ya. Ya, tetapi kalau sudah terjadi lalu mereka bisa mengambil hikmahnya. Semua orang menginginkan hal-hal baik di dalam hidupnya. Hari Jumat waktu saya antar istri saya dan kami pergi ke Geraha, ya ada acara, ada ibadah dan ada penetapan pengurus-pengurus PGPI Kota Malang dan Kabupaten. Sampai sana acara belum dimulai, saya buka WhatsApp, ada 5 WhatsApp chattingan dan isinya sangat tidak baik buat saya. Saya baru ingin duduk enak, saya pergi ke rumah Tuhan, tetapi bisa saja sesuatu bisa terjadi. Sesuatu bisa terjadi kepada siapapun. Nah, Tuhan Yesus pun sebelum melakukan pelayanan sebagai seorang guru, nabi, juru selamat, sebagai seorang manusia di bumi ini, Tuhan Yesus dicobai terlebih dulu. Apakah ini merupakan kehendak Allah? Apakah ini diizinkan oleh Tuhan? Kita harus ingat Tuhan Yesus itu datang, Tuhan yang datang ke dunia itu sebagai manusia. Kita akan melihat nanti bagaimana dan kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana dampak baiknya buat kita. Apakah merupakan kehendak Allah Yesus dicobai? Apakah merupakan kehendak Allah Yesus diuji? Setelah dia berpuasa 40 hari lamanya, masuk di bawah itu lagi diuji, gak enak, benar-benar gak enak. Ke padang gurun. Sudah ini puasa, beberapa orang puasa nyari tempat yang adem. Ya, di ini ada orang-orang bahkan yang mainan-mainan, mereka keluar masuk ruang ATM. Kenapa ngadem panas? Ya. Beberapa orang main ke mall, kenapa enak? Kenapa? Jadi kalau kita kekurangan air, badan kita itu panas. Ya, kalau kita nggak makan, badan kita lemes. Ya, asupan oksigen ke dalam otak juga berkurang. Orang nggak bisa lagi berpikir jernih. Orang nggak bisa berpikir enak. Orang kalau kekurangan banyak asupan-asupan di dalam tubuh kita, orang bisa kehilangan akal sehat. Orang bisa kehilangan penguasaan diri. Orang bisa kehilangan banyak hal lagi ketika seseorang itu berpuasa. Jadi tidak enak benar itu berpuasa itu. Apalagi berpuasa dibawa ke padang gurun. Saya paling tidak suka kota panas. Saya paling tidak suka. Kalau saya mengunjungin kota kelahiran istri saya selalu pergi ke kota-kota yang dingin. Ya, istri saya asli dari kota Manado. Jadi mertua saya waktu saya datang ke sana juga, saya cuma di kamar aja. Ya, saya tidak pernah. Saya baru akan keluar kalau saya pergi ke kota Tomohon, kota Tondano, desa Kinilo. Itu tempat-tempat yang saya suka, tempat-tempat yang dingin. Saya suka dingin. Saya tidak suka daerah panas. Jadi bayangin itu gurun itu, aduh. Gimana ya? Pasti sangat-sangat panas, kering, nggak ada tumbuhan, nggak ada pepohonan, nggak enak, semuanya nggak enak. Dan ketika Tuhan Yesus diuji, dicobai, saudara, coba saudara baca, saya akan bacakan ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi atas kehendak Allah, Yesus menjalani ini semua. Atas kehendak Bapa, Yesus menjalani ini semua. Dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai.
Saya tidak akan menitik beratkan kepada 3 hal yang diujikan, ya, tetapi saya akan melakukan itu berimbang, ya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, ada 3 hal di sini. Itu sebenarnya tercatat nanti di dalam 1 Yohanes, ya. Yang pertama, ujian terhadap keinginan daging. Ketika disampaikan di sini ayat yang keempat, ayat yang ketiga, iblis mengatakan demikian. Lalu berkatalah iblis kepadanya, kepada Yesus, jika engkau, ya, ingat ya saudara, perhatikan kata-katanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini. Pertama kali dia katakan jika engkau, kalimat yang mengandung pertanyaan. Jika engkau adalah anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kemudian Tuhan Yesus menjawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ini kita melihat di sini yang pertama, iblis mengatakan jika engkau Yesus adalah anak Allah. Kalau engkau anak Allah, kau kan bisa melakukan apa saja. Wong batu aja bisa nyanyi, apalagi batu bisa jadi roti, apa susahnya? Enggak ada yang susah. Ya, tetapi Tuhan Yesus menjawab dari hal yang berbeda. Tuhan Yesus katakan manusia itu bukan hidup dari roti saja. Penyelewengan firman Allah itu bisa terjadi. Ya, saudara, nanti di sini kita akan belajar untuk saudara dan saya dan saudara belajar untuk kita declare, menyatakan firman Tuhan. Kita ini harus tahu firman yang kita baca. Saya bersyukur berapa tahun ini Lembaga Alkitab Indonesia melalui orang-orangnya, kemudian mengumpulkan orang-orang yang aktif melayani, mereka membuat grup, sekalipun saya tidak bisa ikut di situ, ya. Ya, tidak semua orang bisa membaca dengan baik, ya. Saya pun mulai Sabtu kemarin mata saya yang sini bengkak, ya. Saya pernah tanya, kalau sudah bengkak itu artinya sangat kekurangan air mata. Nah, saudaraku, tidak semua orang bisa membaca, tetapi jika saudara masih bisa membaca Alkitab, ya, hari ini membaca lewat Alkitab yang kecil-kecil, atau saya bikin gede-gede begini, ya, supaya lebih mudah buat saya untuk membacanya, ya, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Ketika kita diuji, ada hal yang diujikan, ya, mencoba, menguji perjalanan kekristenan kita. Ini pandemi, saudara. Termasuk apa yang saya alami hari Jumat kemarin. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kuat pun itu mulai tumbang. Orang perusahaan-perusahaan yang justru menyerap tenaga kerja yang banyak, itu mereka nggak kuat lagi karena nggak cocok pemasukan dengan pengeluaran. Kalau di luar negeri mereka mau gaji dipotong, di sini belum tentu mau, saudara. Kalau di luar negeri mereka mau supaya mereka tetap dapat uang, tetap ada pekerjaan. Di sini nggak mau, gitu. Akibatnya akan lebih buruk lagi. Keinginan daging yang kurang ini lalu orang macam-macam, saudara. Orang cara mencari uang itu macam-macam, semua mau yang gampang, ya. Sudah mulai lihat kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh keinginan perut, keinginan daging, ya, ataupun banyak hal lain, bukan hanya tentang perut, bukan hanya tentang roti yang menjadi makan, tapi keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang mengandung hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Kita sedang berperang semua, kita sedang perang. Saya, saudara, kita melawan hawa nafsu kita. Kita melawan keinginan-keinginan yang tiba-tiba ditawarkan dengan kita tanpa kita berusaha mencarinya. Kita sedang melawan itu. Saudara dan saya harus mulai menyatakan dengan declaring God's word. Menyatakan firman Allah. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa menyatakan firman Allah jika kita kurang membaca Alkitab atau firman Allah? Benar, saudara? Jadi bagaimana kita menyatakan jika kita nggak tahu? Ya,
saudara, nanti selepas ini acara mungkin di grup Syekina bisa dibagikan. Istri saya biasanya mengkoordinir, setahu saya itu membaca Alkitab setiap hari itu. Kita harus tahu firman Allah itu untuk kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua katakan demikian. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis masih dengan kepedeannya, percaya diri. Kan tujuannya memang ini mencobai supaya Tuhan Yesus jatuh. Dan nanti kita akan baca 2 ayat. Tuhan Yesus dicobain dan Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus menang dari percobaan. Saya rasa ini merupakan 3 hal ini merupakan sesuatu yang dirangkum. Karena di dalam Yohanes dituliskan bahwa kalau ini semua kejadian dituliskan begitu rinci, kitab seluruh dunia itu enggak akan cukup. Pelayanan 3,5 tahun Tuhan Yesus. Enggak akan cukup. Karena apa yang kita lihat ini saudara, ya, ini saya lihat ini sebagai sesuatu percakapan yang sangat serius dan penuh perlawanan, saling menyerang. Kalau sudah baca benar-benar, di sana ada apa yang dikatakan oleh iblis dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Iblis yang menyatakan yang kedua, kamu kubawa ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap aku memperlihatkan kemewahan dunia, keinginan mata diperlihatkan. Kita melihat dengan mata kita, saudara. Kita dipertontonkan. Oh, begini caranya. Begini kalau kamu ingin hidup lebih mudah. Barusan ini kita dikejutkan. Ini kejahatan bagi beberapa orang menganggap sepele, tetapi di luar negeri ini mereka ngomong ini kejahatan yang sangat jahat. Ketika orang di swab pakai swab bekas di Kuala Namu. Bayangin. Waduh, berapa virus yang masuk? Itu berapa? 9.000 orang kalau nggak salah. Kurang lebihnya. Orang dipertontonkan begini caranya. Ini kemewahan kamu kepingin dapat ini. Kamu kepingin dapat ini. Aku akan kasih tahu caranya. Ini nih. Caranya iblis ini seperti ini. Kalau kamu mau menyembah aku. Ini yang iblis katakan. Kalau kamu mau menyembah aku akan berikan ini. Karena dunia ini sudah di tanganku. Sudah diberikan kepadaku. Sembahlah aku akan memberikan apa yang kamu lihat. Jadi saudara-saudara kita belajar dari sini. Tidak semua apa yang terlihat menarik itu benar-benar dari Tuhan. Jangan terkecoh dengan orang-orang yang begitu cepat naik. Mungkin waktu kamu menoleh lagi, kamu melihat dia sudah tidak ada lagi. Alkitab menulis itu kemegahannya seperti rumput saja. Manusia penuh dengan kelemahan. Apalagi jika segala sesuatu kemegahannya itu didapat dari hal-hal yang didapatkan oleh pengaruh iblis. Kita sedang berperang melawan itu. Saudara dan saya sedang berperang melawan keinginan-keinginan mata. Bukan hanya jemaat saja, banyak orang percaya saja. Banyak juga pendeta-pendeta di sana, saudara, yang gagal melawan keinginan matanya, saudara. Saya tapi tidak perlu ngomong seperti itu. Ya, saudara tapi sudah bisa baca di mana-mana. Kita nggak ngelarang mau orang berpakaian mahal
Satu kaos saja bisa ratusan juta. Kaos. Ya. Jadi sekali orang itu berkhotbah, dihitung itu. Jasnya berapa, bajunya berapa, jamnya berapa, sepatunya berapa, celananya berapa. Sekali berdiri di mimbar, 1 miliar lebih. Apa salah? Dia bilang saya tidak bersalah, tidak ada salah di dalam hidup saya. Ini hak saya, ini berkat saya. Saya mendapatkannya dari Tuhan. Sementara dia melihat di jemaatnya pun banyak orang yang berkekurangan. Kenapa dia tidak ingin berbagi di sana? Mencukupi yang kekurangan. Keinginan mata ada di siapapun. Semua orang bisa jatuh oleh keinginan mata. Keinginan mata juga bisa membawa orang jatuh di dalam keinginan daging. Keinginan mata bisa menundukkan dan membuat mata kita tertutup rapat sehingga kita tidak bisa lagi melihat dengan baik dan jelas yang mana keinginan itu dari Tuhan atau dari iblis. Hati-hati saudara. Ketika setan kemudian mulai membawa saudara dan saya keluar jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena saudara dan saya ditawarkan oleh hal-hal yang dilihat oleh mata yang menarik. Hati-hati. Ini mungkin bukan dari Tuhan. Jika saudara mendapat banyak berkat, tetapi saudara harus pergi dari pekerjaan Tuhan. Yang saya maksud adalah persekutuan. Saudara harus tidak bisa lagi, tidak punya waktu lagi ke gereja. Begitu susah saudara untuk mengambil waktu untuk beribadah. Tetapi saudara merasa saudara dicukupi segala keinginan-keinginan yang mata saudara lihat. Apa yang mata saya lihat. Hati-hati. Ya. Tetapi ayat 8 kata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu yang Tuhan Yesus jawab. Jadi kunci utamanya, keinginan-keinginan mata itu cuman sesuatu yang dilemparkan oleh iblis. Kenapa? Karena kita manusia ini loh rawan sekali tergoda, saudara. Rawan sekali. Siapapun kita. Rawan, gampang sekali kita ini diuji, dicobai untuk jatuh. Oleh tadi yang pertama keinginan-keinginan daging. Ya, yang kedua oleh keinginan mata. Mudah sekali dan sangat mudah kita dijatuhkan. Dan Yesus dicobai oleh iblis sebagai manusia Yesus. Kala itu. Dan Yesus percobaan pertama, percobaan kedua lewat. Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Apa yang dijawab itu ada firman Tuhannya semua, saudara. Ya, pertanyaan ini tadi saya tidak bacakan ya. Jadi pertanyaan yang pertama, ya, soal diuji dengan roti, ya. Itu semua dijawab, ya, saudara. Itu yang pertama keinginan daging itu dijawab di Ulangan 8 ayat 3, ya, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, ya, tetapi dari firman Allah. Tuhan Yesus menjawab demikian. Yang kedua, Tuhan Yesus menjawab juga ketika keinginan mata, Tuhan Yesus menjawab bahwa sembahlah Tuhan. Ya, itu ada di dalam Ulangan 6 ayat 13 ayat 15. Jadi iblis itu memakai ayat-ayat juga, saudara. Makanya saya tadi katakan, kita ini harus belajar. Hari Kamis ada pendalaman Alkitab. Hari Jumat ada ibadah tengah minggu atau doa. Kemudian kita isi, beberapa orang mengatakan dunia ini sudah sangat tua sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu terjadi. Saudaraku, yang kita butuhkan itu cuma satu.
kita berpegang kepada firman Tuhan. Untuk itu saudara dan saya hadir di tempat ini. Kita harus tahu, iblis bukan lagi menawarkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ingat, iblis itu menawarkan juga itu lewat bungkusan ayat-ayat firman Tuhan. Jangankan kepada saya dan saudara. Jangankan kepada saya dan saudara. Tuhan ini loh, mau diajak, apa ini ya namanya istilahnya ya. Mau dibulat-bulat no saudara. Tuhan Yesus ini. Ya, dia jawab begini. Penyelewengan ayat ini yang saya bilang. Tapi inilah kerjanya iblis. Ya, jadi kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau menjawab? Bagaimana kita menjawab jika kita tidak tahu? Saya berkali-kali mengatakan setelah saya mengikuti banyak orang meninggalkan Tuhan karena dia tidak tahu selama mengikuti Tuhan, dia tidak pernah melakukan apapun. Duduk rajin, saya katakan saudara bisa menua di gereja. Tetapi kita nggak melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Salah satunya adalah kita belajar firman Tuhan. Kalau sudah terlambat, tidak ada kata yang terlambat. Misalnya seperti saya punya masalah di mata, saudara tahu kan. Orang-orang pinter lalu berkata kalau ini nggak bisa lagi dengar. Karena ada juga orang-orang yang tunanetra nggak bisa lihat. Apa yang dilakukan? Oh, yang dilakukan bisa lewat pendengaran. Sudah dibikin aplikasi Alkitab lewat Alkitab suara. Ya, kalau nggak bisa lihat mata, nggak bisa lihat, bisa lewat pendengaran. Kita bisa lakukan ini semua untuk menumbuhkan iman kita semua. Amin, saudara. Kita lihat yang berikutnya. Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pupungan bait Allah lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat ini ada progresnya saudara, ayat 9 sampai 11 ini. Tadi ayat yang kita baca tadi, itu tidak menunjukkan perkataan yang menunjukkan secara eksplisit tentang Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi ayat ini menunjukkan dengan jelas dan dia mengutip ayat Alkitab juga. Ayat Alkitab ini tahun lalu rame banget kita baca. Mungkin kita juga bagian yang nge-share ayat ini. Ya, Mazmur 91. Semua rasanya pada nge-share ini. Mazmur 91. Semua nge-share ini. Karena berita ini, Mazmur yang luar biasa memang di Mazmur 91 ini. Dan iblis pun memakai ini, saudara. Ayat Mazmur 91 ini dipakai oleh iblis untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus tentang apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan dan apa yang akan terjadi. Jika kamu menjatuhkan dirimu, kakimu itu enggak akan sentuh tanah. Kenapa? Malaikat itu akan megangin kamu, menatang kau. Pokok enggak bisa, enggak jentuh sama sekali. Wah, kalau saudara dan saya dikasih ayat-ayat yang mencobai, mungkin kita lihat, waduh ini iblis ini baik juga ya. Iblis ini penuh iman juga ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menjawabnya berbeda, saudara? Ini yang jadi pertanyaan. Karena Tuhan Yesus tahu apa maksud dan rencana dari iblis ini. Dia mengatakan itu. Sehingga kita lihat ayat berbalas ayat, saudara. Aneh. Ya, dari sini kita belajar bagaimana saudara dan saya ini sesungguhnya harus belajar ayat-ayat firman Tuhan.
Supaya kita ini nggak gampang salah, kita juga nggak gampang ditipu. Saya juga ingin katakan, sekarang banyak hamba Tuhan palsu yang sudah dinubuatkan itu sangat lama. Ini bukan hal yang baru. Beberapa orang memakai ayat-ayat firman Allah untuk hidup mereka sendiri. Sangat mengerikan. Kalau saudara dan saya tidak belajar firman Allah yang sebenar-benarnya, yang tahu maksud dan tujuan ayat itu ditulis, apa yang akan terjadi, saudara? Kita bisa tersesat di situ. Saudara dan saya harus bertumbuh sebagaimana kita harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Ingat, kalau kita mungkin dicobai sama pendeta palsu, kita bisa tahu dari gaya hidupnya, cara bicaranya, ya, gerak-gerik bahasa tubuhnya, kita bisa tahu orang ini penipu apa bukan. Sekalipun dia menyandang nama pendeta, penyandang nama evangelis atau apapun, nggak peduli. Tetapi jika kita tahu kebenaran, Roh Kudus akan bicara kepada kita. Jika kita tahu ayat-ayat itu diselewengkan untuk maksud dan tujuan yang tidak benar, kita tahu. Oleh karena itu saya dan saudara harus belajar firman Allah. Gereja memfasilitasi ini untuk saudara dan saya tahu firman Allah, belajar firman Allah. Datang saudara. Jangan cuma dengar khotbah yang enak-enak, bahasa yang gampang-gampang, aduh. Saudara, tidak akan membawa kita bertumbuh sama sekali. Selain kita anggap itu enak aja didengar. Saudara, kemudian Tuhan Yesus menjawab di ayat 12. Yesus menjawabnya. Itu tadi ada di Mazmur 91, saudara. Yang setan ngomong itu, saudara. Yesus menjawab gini. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi semua dijawab oleh Tuhan Yesus itu diulangan, saudara. Sementara iblis itu ngasih ayat itu macam-macam, saudara. Kalau saudara lihat di situ, ya dibawa ke tempat yang tinggi, dan saudara lihat apa maksudnya itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah Tuhan itu mengingkari ayat Mazmur 91 yang ditulis atas ilham Roh Kudus, ditulis oleh Daud? Tidak, tetapi maksud dan tujuannya itu diselewengkan. Engkau dan saya tidak bisa kita mencobai Tuhan. Dengan hanya dikatakan, oh ini dikatakan Tuhan bahwa Tuhan akan menatang. Ini memang ada sebuah nubuatan di dalam Mazmur 91 ini. Tetapi kamu tidak bisa menggunakan itu seenaknya untuk main-main. Saudara dan saya akan tahu berapa banyak pendeta yang mati karena COVID. Ya. Berapa banyak? Banyak sekali, saudara. Ya, karena mereka tidak berlaku bijak dalam hidupnya. Ya, tidak berlaku bijak. Berapa banyak anak Tuhan? Orang teman saya penginjil, dia sampai ngomong, aku mau medasku, dia bilang. Apakah mereka ini kurang percaya? Apakah Tuhan tidak bisa menghargai tahun-tahun pelayanan orang-orang ini? Kenapa kok dia mati? Saya menjawabnya sebelum saya baca ini juga. Saya bilang sama dia. Kalau kamu sudah lihat sesuatu yang berbahaya, kamu gak boleh menerjang terus, kamu harus menghindarinya. Itu namanya tidak mencobai Tuhan. Ini yang dinamakan keangkuhan hidup. Kita gak boleh angkuh hanya karena kita tahu firman Allah katakan demikian. Tetapi apakah itu ayat itu untuk kita semua? Kalau sudah baca Mazmur 91, di bagian-bagian akhir di sana katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang-orang yang diluputkan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang melekat. Wow. Nggak gampang kata melekat itu, saudara.
Saya jauh dari rekatan. Tetapi ini memotivasi saya dan saudara untuk ada dalam persekutuan yang begitu kuat sehingga kita bisa melekat. Persekutuan yang kuat antara kita dan penyelamat kita. Baik, kita sudah tahu 3 hal ini, saudara. Yang pertama diuji oleh keinginan daging. Kemudian diuji oleh keinginan mata. Yang ketiga diuji oleh keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup yang dimaksud tadi adalah saudara tahu, saudara pikir itu bisa dilakukan seenaknya saja. Tidak bisa. Kita harus tahu benar-benar. Sehingga buktinya Tuhan katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hanya karena kamu tahu, bukan berarti kamu bisa melakukannya. Kamu harus tahu maksud yang benar-benar terkandung di dalam itu. Sehingga kita tidak terjebak. Ya, declaring God's word. Nyatakan firman Allah. Ketika saudara dan saya mengalami ujian, mungkin kita sekarang seperti di padang gurun. Kenapa? Karena suasana seperti pandemi ini, saudara. Kita kesulitan dalam banyak hal. Bukan kita saja, di belahan dunia yang mana-mana demikian juga, saudara. Sekarang di India sangat mengerikan, sangat mengerikan. Saya waktu lihat dikirimin itu, pertama saya lihat di Twitter, ya. Saya lihat, aduh, menakutkan, sangat menakutkan. Saya kontak segera anak saya, karena anak saya nggak jauh, negara tempat dia bekerja itu paling dekat ya sama Sri Lanka, India. Saya bilang, nak, kamu enggak apa-apa ya, hati-hati. Hati-hati, saya bilang. Kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu. Ya, berpijaklah hidup. Lakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa maksud dan tujuan yang dilakukan oleh setan. Yang ketiga tadi, keangkuhan hidup. Bagaimana kita dipakai untuk hanya karena kita pikir kita tahu tentang firman Allah, tetapi kita mungkin belum benar-benar tahu. Kuncinya kita menyatakan firman Allah itu cuma satu. Ya, kuncinya adalah kita belajar sebanyak-banyaknya firman Allah. Nanti kita akan baca. Ya, sebelum akhir-akhir ini firman Allah masuk ke tahap yang tengah. Saya ingin katakan demikian, saudara. Kita lihat alasan 1, 2, 3. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus ini diuji di padang gurun sebagai manusia. Yesus sebagai manusia. Untuk melayani orang-orang yang dia bisa layani saat itu. Saat itu, saudara. Dan sudah terbukti bahwa Yesus dicobai, Yesus diuji dan dia tidak berdosa. Kita akan baca 2 ayat ya. Langsung saja kita baca ayatnya. Ya, itu ada, saya tulis ada di Ibrani ya. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat yang ke-15 katakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dan kemudian kita mundur Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Katakan demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ayat ini menunjukkan tentang situasi yang terjadi ketika Tuhan Yesus ini dicobai, saudara. Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus adalah juru selamat saya dan juru selamat saudara. Dia datang untuk merasakan benar-benar sebagai manusia dia seperti apa. Sehingga dia bisa memberikan jalan keluar. Ingat, Yesus pun dicobai sebagai manusia. Kita manusia pun dicobai oleh iblis. Mungkin dengan cara yang sama atau mungkin juga bisa lebih berat seperti yang kita rasa.
Tetapi ingatlah penyelamat kita, juru selamat kita itu pun pernah melakukan hal yang sama. Supaya apa? Alkitab kata, ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin saudara. Supaya Yesus dapat menolong saya. Supaya Yesus dapat menolong saudara yang dicobai dan keluar sebagai pemenang. Ingat, ya di dalam Korintus dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Coba. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin saudara. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara tahu arti kata declare? Deklarasi. Declare itu pernyataan. Kita pernah dengar 17 Agustus pernyataan kemerdekaan. Kira-kira gimana? Kira-kira santai-santai saja atau declare itu semangat saudara. Kuat. Kenapa kok bersemangat dan kuat? Kenapa? Karena yakin dengan apa yang dia ucapkan. Ingat saudara, kenapa declare itu kuat? Karena yakin dengan apa yang dia ucapkan. Tentang kemerdekaan itu benar-benar merdeka. Dan buktinya kita sudah melewati kemerdekaan ini. Ketika kita akan menyampaikan firman Tuhan, ingat musuh kita ini iblis saudara. Iblis. Iblis itu jagonya tukang gertak, tukang bulat. Saya punya kelemahan, saya ini temperamental saudara. Saya ini temperamental. Ya, saya itu biasa kalau bentak-bentakan mau sama siapapun itu biasa saudara. Itu kelemahan saya. Kelemahan saya. Ya. Nah kalau mau menang itu harus bisa seperti itu. Nah kita ini ngelawan iblis. Kamu keras dia bisa pelan. Kamu pelan dia bisa keras. Ya, jadi yang terpenting bukan gertak-gertakannya kalau lawan iblis, tetapi isi yang kita sampaikan. Keyakinan yang kita sampaikan. Mengerti saudara? Paham ya? Jadi isinya itu loh apa? Karena iblis gak bisa kita bohongi. Iblis itu tahu semua, titik komanya Alkitab itu dia tahu semua. Karenanya dia pakai Alkitab. Ayat-ayat Alkitab. Nah kita tidak tahu gimana. Ayo kita baca sekali lagi ya saudara ya. Kita declare, kita coba declare. Kita ngalahin ini. Jadi dengan keyakinan penuh. Kalau aku punya masalah, siapapun punya masalah. Siapapun bisa punya masalah. Tidak tertutup kemungkinan siapapun. Tuhan Yesus saja dicobai supaya punya masalah saudara. Ya, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu saya dicobai, dia akan memberikan kepada saya jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Saudara simpan ayat ini, saudara ya. Saudara baca, mungkin saudara sudah baca ini 10 kali. Ini akan menjadi ayat yang menyejukkan bagi saudara pagi hari ini. Saudara mendapat ayat berikutnya. Ya, saya akan dapat jalan keluar dan saya akan dapat menanggung ini semua. Ingat terakhir ya, ini ayat terakhir. Ayat yang paling disukai orang, ayat terakhir. Ya, tetapi ayat terakhir kali ini
nggak benar-benar enak. Ya, karena ayat yang disukai orang tetapi isinya kurang enak, saudara. Kita rasanya sudah ngelewatin, kita baca pencobaan ini ujian 1, 2, 3. Ya. Dan kita lihat kemudian Tuhan Yesus berhasil bukan counter attack, ya. Ya, dia counter attack juga ya. Ya, Tuhan Yesus lakukan yang sama. Tuhan Yesus pun menyerang, mengcounter dan dia attack juga, ya. Tetapi ada satu ancaman yang belum berakhir. Ancaman yang belum berakhir. Ayo kita baca ancaman ini. Jadi jangan anggap enak-enak ya. Jadi jangan anggap kita masalah ini sudah lewat, sudah seperti itu. Kita baca Lukas 4 ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat yang ke-13. Saya baca ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik untuk apa, saudara? Ya, Ibu Ekni bilang, untuk mencobai kembali. Hati-hati, kalau kita menang, ini kita masih akan menghadapi ujian-ujian lagi. Waktu saya sekolah Alkitab, guru saya katakan, ujian ini hanya akan berhenti ketika kamu sudah tutup usia. Ujian ini akan terus berjalan di dalam hidup ini. Pencobaan itu akan terus datang. Declaring God's word. Ya, nyatakan firman Tuhan terus supaya hidup kita dibentengi oleh firman Allah. Amin, saudara. Ingat, setan ini cuma nunggu kesempatan. Dia tahu kapan yang tepat untuk menjatuhkan saya dan menjatuhkan saudara. Kalau saudara dan saya tidak benar-benar dibentengi oleh firman Tuhan, gampang sekali kita jatuh. Ya kalau cuma jatuh. Kalau hilang. Ngerti saudara ya? Hati-hati. Hati-hati. Saya dan saudara harus berhati-hati. Ya, ingat. Karena pada waktu ayat ini disampaikan, ada satu ayat lagi ya. Ya, saya harus bilang satu ayat ini harus dibacakan karena orang berpikir bahwa Tuhan Yesus dicobai cuma sampai di sini kan. Padahal ayat ini kan menulis. Ayat ini kan ditulis tadi bahwa setan menunggu waktu yang tepat untuk Tuhan Yesus. Kapan waktu yang tepat itu dilakukan kembali? Kita baca satu ayat ini. Ya, satu ayat ini ada di sini. Saya sudah mencatatnya itu. Itu ada di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Tolong, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Next. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Next. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat ini ketika momen terakhir Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus sedang bersiap-siap untuk menjalani jalan salib, saudara. Akan ditangkap, diserahkan, ditangkap dan disalibkan. Dan Petrus datang seperti malaikat terang. Dia datang kepada Yesus, sekali-kali kau gak usah lewatin ini. Petrus mengatakan gak usahlah dilewatin ini. Pasti Tuhan punya cara, mungkin dia akan katakan apa untuk tetap menjadi juru selamat. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, nyala kamu iblis, ini pencobaan yang terakhir. Dan itu didapat dari orang yang dia percaya.
Tetapi orang itu diampuni. Orang itu mendapat kasih karunia. Orang itu mendapat anugerah. Dan hidupnya luar biasa. Petrus itu. Tetapi Petrus pun terkecoh. Ingat, Petrus sekali berkhotbah. Dan kemudian jumlah orang yang bertobat mendengar Petrus berkhotbah itu sampai 3.000. Dan Petrus yang sama dari mulutnya pernah berusaha menjadi caranya, corongnya iblis. Bilang, Tuhan Yesus kamu tidak perlu. Siapapun bisa dicobai. Dan jangan kita terlalu yakin bahwa kita tidak akan dicobai. Siapapun, iblis sedang menunggu waktu yang baik untuk menjegal saya, untuk menjegal saudara. Kita harus kuat dengan firman Allah. Kita harus punya pedang firman Allah. Sehingga kita bisa patahkan itu semua. Amin, saudara? Ya. Baik, saya serahkan kepada saudara Reza. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Sekali sambil semua. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sudah melayakan kami untuk makan dan minum bersama dengan kaulan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Suci kuduskan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus perjamuan ini. Berkati kami semua. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam semua yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Ku sembahkan, oh ku sembahkan, amin Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu mendengar. Ku sembahkan, ku sembahkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan pada pagi hari ini. Kami manusia yang penuh dengan banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah melayarkan kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau melayarkan kami untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang akan kami peringati saat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dalam perjamuan kudus ini ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan Tuhan. Setiap kali kami makan dan meminum tubuh dan darah Yesus sebagai simbol ini Tuhan, dalam roti dan anggur ini, kami tahu Tuhan, kami telah dimenangkan karena Tuhan Yesus yang memenangkan ini semua bagi kami. Kami mengangkat roti di tangan kanan. Pada malam waktu Tuhan diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia menyerahkan kepada murid-muridnya. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Lalu Tuhan mengambil cawan di tangan kanannya dan berkata, inilah darahku yang kucurahkan bagi engkau. Setiap kali kamu makan dan minum tubuh dan darahku, ingatlah akan kematian Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib. Kematiannya dan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku ada padamu. Ku ada sebab anugerah. Tatamu Bapa. Tuhan Yesus untuk perjamuan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan, kami ingin dalam kehidupan kami menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Untuk mengalahkan siasat iblis, tipu muslihat setan, akan kami kalahkan dengan kuasa firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tahu Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah menang. Bangkit Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dan perjamuan pada pagi hari ini. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami akan berkorban untuk pekerjaan pelayanan Tuhan tempat ini. Kami akan berkorban dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan korban persembahan. Kita naikkan pujian Aku Diberkati. Pelayan.
kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk pengumuman Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita ya karena sudah dari hari Jumat kemarin ya lagi beristirahat di rumah sakit Panti Nirmala ya karena gangguan kesehatan. Jadi kita bantu doa Bapak Ibu Saudara agar Bapak Gembala lekas pulih ya dan bisa bersama-sama lagi melayani dengan kita ya. Jadi udah dari Jumat lalu sebetulnya kita ngobrol gitu ya di rumah sakit. Nggak usah diumumkan aja ya supaya jemaat nggak bingung dan panik gitu ya. Lalu kemarin ngobrol lagi lalu ini kalau jemaat nggak lihat Bapak Gembala lalu nggak dibilang sakitnya nanti dikira COVID ya malah nggak berani ibadah. Udah bilang aja lagi istirahat ya karena ya tekanan darah tinggi sehingga mengalami sedikit gejala stroke ya. Bukan yang parah sekali, bisa dipulihkan tanpa ada tindakan tertentu ya. Bisa lihat obat-obatan juga. Jadi kita bantu doa Bapak Ibu Saudara karena udah dari minggu lalu kan ya. Datang sebetulnya nggak mau datang ibadah minggu lalu tapi karena kok geliang terus ya, kok pusing ya. Jadi dokter mengatakan stroke itu ada 48 jenis ya. Bukan berarti harus yang mati separuh ya saraf. Itu karena udah parah ya. Tapi beruntung segera periksa dan terdiagnosa penyebabnya. Jadi puji Tuhan jadi bisa beristirahat dan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mau support bisa WA aja ya. Karena di rumah sakit juga dibatasi untuk pengunjung enggak bisa ya. Juga Bapak Gembala harus beristirahat jadi bisa mungkin mau WA chatting silahkan ya. Demikian pengumuman untuk per bulan Mei ini doa di pastori. Senin, Selasa, Rabu kita doa di rumah masing-masing. Hari Kamis tetap pendalaman Alkitab, Jumat ibadah doa tengah minggu, Sabtu ibadah pemuda. Lalu sampai tanggal 23 Mei, Bapak Ibu Saudara kita akan adakan doa puasa selama 10 hari. Ya, jadi hari pencurahan Roh Kudus kita sama-sama puasa rally. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus kuat menghadapi pencobaan karena Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa. Amin. Ya, jadi per tanggal 23 Mei kita doa puasa bersama-sama. Ya, bisa tutup puasa nanti di pastori atau Bapak Ibu Saudara pulang kerja bisa makan di rumah masing-masing ya. Jadi mulai dari minggu ini kegiatan di Geraha Doa hanya Kamis, Jumat, dan Sabtu. Minggu ibadah seperti biasa. Demikian pengumuman, kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah pagi hari ini, kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, amin Tuhan. Dan kiranya, oh dan
kami semua. Mungkin saat ini kami sedang mengalami masalah dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, perekonomian kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, Engkau bukakan jalan bagi pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Bahkan jika saat ini kami mengalami sakit penyakit, mungkin saudara kami, keluarga kami juga berdoa. Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau jamah sembuhkan dia Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Mohonkan Tuhan kepada Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami yang bekerja, yang memiliki usaha. Keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, orang tua kami, semuanya kami taruh dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, bakteri, virus, penyakit Tuhan. Jauhkan di dalam nama Yesus. Tapi Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hantar pulang ke rumah kami masing-masing dengan segala selamat dan tidak kurang dari suatu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, selamatan dari Allah Anak, penyertaan, penghiburan, sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.